Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Darmayanti dengan NIM 44160400057 dari jurusan Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan Terapan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tetri Menda, SEMSI, dan Ibu Rahmanita Vidyasari, STMT, selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 yang telah membimbing saya dalam menyusun penulisan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh word of mouth melalui talkers dan electronic word of mouth melalui konten terhadap keputusan penggunaan aplikasi Dana. Studi kasus pada generasi milenial daerah Jabodetabek. Berikut outline untuk membahas presentasi penulisan skripsi ini. Bab 1 membahas latar belakang, bab 2 membahas landasan teori, bab 3 membahas metodologi penelitian, bab 4 membahas pembahasan, bab 5 kesimpulan. Selanjutnya, saya akan memaparkan latar belakang dalam penelitian ini. Pada saat ini, perkembangan teknologi dan informasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai bidang dengan tujuan utama untuk mempermudah kegiatan manusia. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi berdampak pada sistem transaksi pembayaran, yaitu uang elektronik atau e-money. Menurut Bank Indonesia, uang elektronik merupakan alat pembayaran dalam bentuk elektronik di mana nilai uang disimpan dalam suatu media chip-based atau server-based. Berdasarkan hal tersebut, e-money dengan chip-based merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan kartu seperti Flash PCA, Breezy BRI, Tapcash BNI, dan e-money Mandiri. Sedangkan e-money dengan server-based merupakan uang elektronik dengan media penyimpanan menggunakan server atau yang biasa disebut dengan dompet digital. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga tahun 2019, terdapat 38 aplikasi dompet digital yang telah mendapatkan lisensi resmi. Salah satu dompet digital yang sedang berkembang pesat di Indonesia yaitu Dana. Dana adalah dompet digital Indonesia yang didesain untuk menjadikan setiap transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital. Dana dapat digunakan di beberapa layanan pembayaran e-commerce seperti Bukalapak, Lazada, pembelian tiket bioskop Tix ID, pembayaran listrik, BPJS, transfer pulsa, dan saldo digital Dana. Dalam penelitian Ipsos Indonesia per Februari 2020 menyatakan sekitar 68% pengguna dompet digital adalah generasi milenial. Generasi milenial tumbuh besar di era digital yang mengubah gaya hidup dan cara berkomunikasi. Mereka menganggap dompet digital yang dapat menunjang gaya hidup karena lebih praktis dan aman. Di samping itu, riset yang dilakukan oleh Nielsen Global Survey of Trust in Advertising pada tahun 2019 menunjukkan bahwa generasi milenial 4 kali lebih yakin untuk menggunakan produk atau layanan bila direkomendasikan oleh teman, anggota keluarga, atau kolega. Dan berdasarkan riset yang dilakukan oleh York 2019 menunjukkan bahwa sebesar 79% media sosial dijadikan sumber pencarian informasi oleh generasi milenial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Hastini 2019 menyatakan bahwa dalam dimensi WOM, talkers merupakan faktor yang mendorong seseorang dalam menggunakan suatu produk. Dan berdasarkan penelitian Pernawati tahun 2018, penyampaian IWA melalui konten merupakan faktor yang dipertimbangkan seseorang dalam memutuskan keputusan penggunaan. Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, terdapat rumusan masalah yaitu menurut katadata.co.id, Dana mengalami pertumbuhan pengguna aktif yang signifikan per tahun 2019, yaitu mencapai 35 juta pengguna aktif. Namun menurut riset Alpha Research Center 2019, popularitas Dana masih kalah saing dengan dompet digital lainnya. Dapat dilihat dari gambar tersebut bahwa Dana hanya memperoleh 50,3% pada kolom awareness, 1,8% pada kolom top of mind, dan 6,8% pada kolom future intention. Sehingga dari data tersebut dapat dikatakan bahwa konsumen belum sepenuhnya mengenali Dana. Meskipun demikian, Dana mempunyai beberapa keunggulan dibanding dompet digital lainnya, yaitu free kirim uang antar pengguna Dana tanpa minimal transfer, free kirim uang antar bank, tidak ada biaya top up saldo, dapat menyimpan kartu debit dan kartu kredit dari semua bank. Dengan demikian, meskipun jumlah pengguna Dana meningkat dan terdapat keunggulan Dana yang tidak dimiliki oleh dompet digital lainnya, namun terdapat riset yang menunjukkan bahwa popularitas Dana masih kalah saing dengan dompet digital lainnya. Terdapat riset skip dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Saputri dan Wahyuni 2018 menyatakan bahwa talkers berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Namun, Mahdi Asukma dan Fauzi 2018 menyatakan bahwa talkers tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan Datia dan Dewi 2017 menyatakan bahwa konten berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Namun, penelitian Tommy dan Estia 2018 menyatakan bahwa konten tidak berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis ingin menguji apakah WOM melalui talkers dan IWO melalui konten mempengaruhi keputusan pengguna aplikasi Dana. Selanjutnya, saya akan memaparkan tujuan dalam penelitian ini.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis apakah ada pengaruh word of mouth melalui talkers dan electronic word of mouth melalui konten terhadap keputusan pengguna aplikasi Dana, dan mengetahui variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap keputusan penggunaan aplikasi Dana. Berikut terdapat kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel WOM dan IWOM menggunakan teori Kotler dan Keller tahun 2009 mengenai marketing communication. Kemudian untuk variabel WOM menggunakan teori dari Senafits tahun 2012 dengan kelima dimensinya: tools, topik, taking part, talkers, dan tracking. Dan untuk IWOM menggunakan teori GWT et al. Tahun 2010 dengan ketiga dimensinya, yaitu valence of opinion, content, dan intensity. Dalam penelitian ini menggunakan dimensi talkers dan konten. Kemudian untuk keputusan penggunaan diekuivalenkan atau disamakan dengan keputusan pemilihan. Keputusan penggunaan menggunakan teori Kotler dan Keller tahun 2009. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1, talkers mempengaruhi keputusan pengguna aplikasi Dana; H2, konten mempengaruhi keputusan penggunaan aplikasi Dana; H3, talkers dan konten secara simultan mempengaruhi keputusan penggunaan aplikasi Dana. Selanjutnya untuk metodologi penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah meneliti hubungan antara word of mouth melalui talkers dan electronic word of mouth melalui konten terhadap keputusan penggunaan Dana. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui Google Form. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh pengguna Dana generasi milenial daerah Jabodetabek. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden dengan menggunakan teknik non-probability sampling purposive sampling, yaitu dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini yaitu pengguna Dana generasi milenial Jabodetabek. Teknik analisis data yang digunakan adalah yang pertama uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi, dan uji variabel dominan. Selanjutnya adalah variabel operasional. Untuk variabel word of mouth melalui talkers, penelitian ini menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Antonetti P. dan Makran S. tahun 2018, Raymond R. 2015, Sari dan Yuniati 2016, dan Klas Sumawardani 2012, dan diukur melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5. Untuk variabel electronic word of mouth melalui konten, penelitian ini menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Purnawati 2013, Yunita Sari 2015, dan Sindunata dan Wahyudi 2018, dan diukur melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5. Dan untuk variabel keputusan penggunaan, penelitian ini menggunakan indikator yang diadopsi dari Sari dan Yuniati 2016, Sindunata dan Wahyudi 2018, Yunita Sari 2015, Kumala Sari dan Pratiwi 2018, dan Hastina 2017, dan diukur melalui kuesioner dengan skala Likert 1-5. Selanjutnya akan dibahas mengenai hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji jawaban responden terhadap kuesioner. Berdasarkan tabel yang disajikan, semua item pertanyaan dinyatakan valid. Hal ini karena nilai R hitung yang diperoleh menunjukkan hasil yang lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,361. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan apakah kuesioner penelitian yang akan dipergunakan untuk mengumpulkan data variabel penelitian dapat dinyatakan reliable atau tidak. Berdasarkan pada tabel yang disajikan, diketahui bahwa angka koefisien alfa pada semua pernyataan menunjukkan angka yang lebih besar dari standar nilai alfa, yakni 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dinyatakan reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas pada penilaian ini menggunakan analisis grafik normal, probability plot atau pivot, dan Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan hasil tabel Kolmogorov-Smirnov dapat lihat bahwa nilai signifikan total sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian berdasarkan gambar pada grafik pivot dapat terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan untuk penelitian ini berdistribusi normal dan layak untuk digunakan. Selanjutnya, hasil uji heterokedastisitas. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi heterokedastisitas. Berdasarkan gambar pada grafik scatter plot, titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 sembunyi dan tidak membentuk pola tertentu secara teratur. Dengan demikian, dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi ini. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas lainnya. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan tabel yang disajikan, dapat diketahui bahwa nilai toleransi dari kedua variabel bebas adalah 0,565, sehingga nilai toleransi yang diperoleh lebih besar dari 0,10. Selain itu, nilai VIF dari kedua variabel bebas adalah 1,769,
sehingga nilai VIOF yang diperoleh lebih kecil dari 10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinialitas. Selanjutnya, hasil uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda yaitu Y sama dengan negatif 0,932, positif 0,191x1, positif 0,398x2. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila variabel dependen sebesar 0 atau konstan, maka keputusan penggunaan adalah negatif 0,932 sebelum ada pengaruh dari variabel independen. Kemudian, untuk variabel word of mouth melalui talkers menunjukkan nilai positif sebesar 0,191, yang artinya apabila talkers meningkat, maka keputusan penggunaan meningkat sebesar 0,191. Selanjutnya, untuk variabel elektronik word of mouth melalui konten menunjukkan nilai positif sebesar 0,398, yang artinya apabila konten meningkat, maka keputusan penggunaan meningkat sebesar 0,398. Berikutnya, uji hipotesis yang terdiri dari uji T dan uji F. Pengujian ini dilakukan dengan signifikansi level yaitu 5%, dengan ketentuan uji T bahwa hipotesis diterima apabila T hitung lebih besar dari T tabel. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai T hitung untuk talker sebesar 3,688, di mana hasil tersebut lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,984, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa talker secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan, sehingga H1 diterima dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai T hitung sebesar 4,960 dan lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,98. Selanjutnya, untuk hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai T hitung sebesar 4,960 dan lebih besar dari nilai T tabel yaitu 1,984 serta nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konten secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan, sehingga H2 diterima pada hipotesis uji T dalam penelitian ini. Selanjutnya, hasil uji F. Hipotesis terima apabila F hitung lebih besar dari F tabel. Berdasarkan hasil pengujian, untuk hipotesis ketiga diperoleh nilai F hitung sebesar 55,150, di mana hasil tersebut lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,09, dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Sehingga H3 diterima pada hipotesis uji F dalam penelitian ini. Selanjutnya terdapat hasil uji koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai R² sebesar 0,532 atau 53,2%. Yang berarti kemampuan talkers dan konten dalam mempengaruhi keputusan penggunaan aplikasi Dana sebesar 53,2%. Selanjutnya, hasil uji variabel dominan. Diketahui bahwa konten memiliki koefisien beta yang paling besar, artinya variabel yang paling mempengaruhi keputusan penggunaan adalah variabel elektronik word of mouth melalui konten. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa talkers mempengaruhi keputusan penggunaan Dana. Hal ini membuktikan bahwa keputusan konsumen dalam menggunakan Dana dikarenakan adanya dorongan atau pengaruh dari talkers yang sering membicarakan dan membagikan pengalamannya atas penggunaan Dana. Lalu yang kedua, konten mempengaruhi keputusan penggunaan Dana. Hal ini membuktikan bahwa penyebaran informasi melalui konten di internet atau media sosial cenderung mempengaruhi keputusan penggunaan Dana. Dengan adanya konten Dana yang menarik dan selalu update, maka konsumen akan tertarik dan termotivasi untuk menggunakan Dana. Lalu yang ketiga, talkers dan konten secara bersama-sama mempengaruhi keputusan penggunaan Dana. Hal ini menunjukkan apabila Dana banyak dibicarakan atau disarankan oleh talkers, maka konsumen akan tergerak untuk mencari tahu terlebih dahulu di internet maupun media sosial Dana melalui konten-konten yang ditampilkan, sehingga akan menimbulkan tingginya motivasi konsumen untuk menggunakan Dana. Lalu yang terakhir, konten berpengaruh dominan terhadap keputusan penggunaan Dana. Hal ini membuktikan bahwa generasi milenial mau meluangkan upaya lebih untuk menggunakan internet atau media sosial sebagai sarana pencarian informasi mengenai Dana, yang akan dijadikan dasar untuk kemudian menggunakan Dana. Demikian presentasi dari saya, semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.